Pak Syafran, tadi PPAT di situ disebut-sebut juga oknumnya ikut bermain. Ada tanggapan? Iya. Jadi kalau selaku PPAT, seharusnya sebelum dia tanda tangan akte jual beli, harus dokumen, data-datanya harus dicek dulu. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau dia belum bersertifikat, harus betul-betul dicek dari RT, RW, kelurahan. Setelah itu juga dicek ke BPN mengenai batas, letak, dan lain sebagainya. Sehingga kalau dia sudah memenuhi persyaratan, baru nanti diadakan jual beli. Nah, kalau ada yang melakukan itu saya lihat selaku oknum. Jadi dia tupoksinya bukan menjalankan selaku PPAT. Nah, inilah kita kepada rekan-rekan, kalau ada hal seperti itu, ya seharusnya bertanya kepada pengurus IPAT, baik di daerah, di wilayah maupun di pusat, agar kita dapat memberikan masukan-masukan yang benar, sehingga teman-teman tidak terjerumus ke dalam atau bekerja sama dengan yang namanya calo ataupun mafia tanah. Saya mau ke Pak Mas Tony lagi. Mas Tony, ya. Tadi Anda sudah bicara soal bagaimana memainkan hak tanah milik negara. Kalau soal sertifikat giri palsu, itu bisa juga dimainkan? Sangat bisa, Pak. Sangat bisa. Kita bekerjasama dengan aparatur desa terutama ya. Itu sudah bukan rahasia lagi, Pak. Semua terutama di salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat itu bahkan terkenal dengan banyaknya bandar girik bodong, Pak. Itu tahu semua. Itu tahu semua, Pak. Kalau tadi saya menyinggung masalah PPAT, ini PPAT-nya kepinteran atau tidak? Karena bukan satu AJB yang dibuat oleh beliau ini. Bahkan pernah terjadi suatu jual beli yang tidak dihadiri oleh penjual. Bahkan si penjual setelah kita konfirmasi, loh saya nggak punya tanah di situ kok bisa ada akte jual beli? Itu bagaimana? Bukan cuma 1, 2, 3, Pak. Dibuatkan AJB di tanah negara, kemudian si penjualnya tidak hadir. Apa itu saking pintarnya PPAT tersebut? Nah, mengenai BPN, tiap tahun itu ada namanya PRONA sertifikat, Proyek Operasi Nasional Sertifikasi, yang dibiayai langsung oleh negara. Kenyataan yang terjadi ini bukan lagi rahasia. Itu dipungut bayaran. Memang ada biaya administrasi cuma berapa, di bawah Rp50.000 lah. Tapi yang terjadi di atas 3 juta kita buat sertifikat PRONA itu. Memang resminya berapa biasanya? Itu tidak ada biaya, Pak. Nggak ada biaya? Tidak ada biaya. Okay. Boleh ditanya ke orang BPN tersebut itu. Iya, Pak. Harusnya memang tidak ada biaya. Jadi kalau kaitan dengan proyek sertifikasi PRONA, itu memang cukup banyak. Kita ditargetkan hampir rata-rata 1 juta sampai 1,2 juta per tahun. Ini biayanya ini adalah kegiatan-kegiatan yang didanai oleh pemerintah. Tapi pemerintah hanya mendanai biaya dalam kaitan kegiatan sertifikasi. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dikeluarkan oleh masyarakat pemilik tanah. Itu ada biaya meterai, ada pembuatan patok, ada penyelesaian dokumen-dokumen kepemilikan, dan ada lagi yang paling besar adalah pajak. Tapi benar besaran sampai 3 juta itu seperti Pak Tony bilang? Bisa lebih, tapi itu ada untuk kas negara. Karena setiap pemberian hak itu dikenakan BPATB 5% dari nilai aset. Jadi yang benar itu tidak ada biaya atau ada biaya? Biaya ditanggung oleh pemerintah, tapi pajak tetap ditanggung oleh pemilik tanah. Benar begitu Pak Tony? Itu yang praktek terjadi di lapangan, memang Pak, kita bayar BPHTB itu jelas, sebagai itu kewajiban untuk ganti rugi ke negara. Tetapi di luar itu dikenakan biaya lain-lain dengan alasan. Jadi begini Pak, kronologinya seperti ini. BPN itu mempunyai program sertifikasi PRONA, kemudian dibagikan setiap kota madya. Nah, kota madya ini membentuk panitia di tiap-tiap kelurahan. Nah, panitia ini yang memungut biaya kepada warga dengan alasan untuk orang BPN sekian, untuk oknum kecamatan sekian. Akhirnya membengkak. Sekarang kalau kita hitung 5% dari 100 meter, berapa sih BPHTB-nya? Tapi dikenakan biaya 3 juta sampai 5 juta, itu sampai sekarang terjadi. Jadi mestinya inspektorat dari BPN itu diam-diam Pak datang Pak. Diam-diam datang ke BPN, coba pura-pura bikin sertifikat Pak. Di loket pertama aja udah jelas kok. Sekian untuk swadaya ya. Biaya sertifikat sekian. Padahal kita tahu ada peraturannya kok. Ada istilahnya penerimaan bukan pajak itu ada. Itu terjadi sampai detik ini. Baik. Lalu praktek-praktek apa lagi yang dilakukan oleh para mafia tanah? Kami akan ungkap setelah lagi di Benang Merah. Tetap bersama kami.